Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Kembali dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia Televisi. Masih bersama saya dan Pak Hakim Putra Tama. Pak Hakim, sebelum kita lanjut tadi pertanyaan yang terpotong, saya menawarkan minum dulu, tentunya membuka ini sebentar. Ya. Nanti kita kembali lagi. Terima kasih, agar Mas bisa Iwan. menikmati. Terima kasih, Pak Hakim. Kita akan mulai lagi dengan tadi menyambung pertanyaan saya soal investasi. Sekarang ini di dunia bisnis termasuk perbankan, baik tabungan, investasi, sudah menggunakan platform-platform digital tadi yang Pak Hakim sampaikan. Apakah BJB sudah sejauh mana kira-kira menggunakan platform digital ini dalam menawarkan produk apapun, Pak? Oke, gini Pak. Sebelum saya jawab yang terkait dengan platform digital, mungkin saya akan jelaskan dulu bahwa dalam data tadi sudah menyebutkan bahwa ada peningkatan pembelian atau jumlah nasabah maupun jumlah aset yang dikelola oleh KSEI itu yang dari informasi dari KSEI ada peningkatan sekitar 60%. Dan 56%-nya itu kalau nggak salah itu adalah generasi milenial. Nah, yang harus kita pahami dulu sama-sama bahwa produk investasi itu adalah produk-produk yang mengandung risiko. Ya, betul. Makanya kita dididik untuk melakukan risk profiling. Karena risk profiling itu yang pertama ada produk yang berisiko rendah. Itu biasanya produk-produk dari reksadana pasar uang. Kemudian ada risiko menengah, itu macam-macam, reksadana campuran, dari berbagai macam produk reksadana dari proyek investasi yang digabung jadi produk reksadana, dan ada yang risiko tinggi. Biasanya itu adanya di saham. Dan produk-produk derivatif yang baru muncul sekarang ini, gitu ya. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi, Pak, BJB itu sudah beberapa tahun ini kita baru saja memiliki direktur IT and Treasury yang memang fokus mengembangkan produk-produk services, digital services. Dan sekarang kita sudah luar biasa. Peningkatan fee base-nya juga sudah luar biasa. Tahun lalu hampir 200 miliar, tahun ini mungkin bisa lebih ya, tapi belum tahu angkanya sekarang karena belum boleh kita publis. Dari fee base saja itu dari produk dari fee base IT service, digital services. Nah, untuk produk-produk investasi, perbankan kami khususnya Bank BJB itu sedang dalam proses untuk meng-embed produk-produk yang kita miliki ini masuk ke dalam produk layanan digital kami namanya BJB Digi. BJB Digi ini embedded ya? Iya, nanti dari akan beberapa produk ya? Iya. BJB Digi ini biar nanti jadi holistic services. Semuanya ada, dari mulai untuk pembukaan rekening, terus kemudian untuk transaksi. Kita ada DigiCash itu untuk transaksi yang cashless gitu ya. Kemudian untuk pembayaran, bayar pajak, pelayanan publik, bayar sekolah dan macam-macam gitu ya. Dan kemudian sampai sejauh kita untuk pembelian produk investasi dan produk asuransi. Itu masih dalam proses dan ada beberapa yang sudah berjalan, cuman itu mungkin untuk produk-produk yang masih retail, masih kecil-kecil. Tapi kalau untuk produk yang sudah bicara produk reksadana itu memang agak sedikit spesifik ya Pak ya. Jadi memang butuh karena kami ini tidak seperti fintech. Kalau fintech ini regulasinya tidak seketat regulasi perbankan. Betul. Kalau kami ini karena ini prudent services and prudent business, kami harus betul-betul mengikuti peraturan OJK yang berlaku untuk kami. Baik, nah Pak Hakim, tentunya tadi dari Pak Hakim jelaskan mengenai investasi yang risiko rendah, menengah dan tinggi, dan kemudian ada program embedded terhadap sebuah digital platform. Tentu dari sisi analisa kritis ya, analisa risiko, upaya BJB tadi
resikonya seperti apa kira-kira yang sudah diperhitungkan oleh BJB? Ya, ini sebetulnya lebih kepada memberitahukan kepada, jadi gini, contoh Pak Sundawan datang ke kami. Ya. Pak Hakim, saya mau beli produk investasi. Baik Pak Sundawan, saya akan berikan beberapa dokumen yang harus Bapak isi. Di situ ada beberapa pertanyaan yang nanti hasilnya itu akan menunjukkan bahwa risk profiling Bapak itu apa ada di rendah, menengah, atau tinggi. Setelah kita assess, mungkin ada pembicaraan sedikit, baru kita akan tawarkan, Pak, berdasarkan risk profiling Bapak, ternyata Bapak itu resikonya kami sarankan untuk mengambil produk-produk reksadana yang mempunyai risiko rendah. Yang biasanya itu produk dari reksadana pasar uang. Tapi ketika Pak Sundawan ternyata risk profilingnya berani, kita tawarkan produk saham. Tentunya apa? Perbedaannya adalah dari sisi return dan risk and return ya Pak. Risk and return ya. Kalau low risk berarti dia low return. Tapi kalau biasanya high risk biasanya high return. Ini tergantung Pak. Ini jadi kita betul-betul harus mengikuti keinginan nasabah dan sesuai dengan risk profilingnya. Kami tidak pernah diajarkan untuk memaksakan beli produk yang memang tidak disetujui oleh. Nah, dari klasifikasi tadi, yang paling besar di risiko rendah, menengah atau tinggi, Pak? Rata-rata sih, rata-rata nasabah kami itu ngambilnya yang rendah. Baik, ini kan berkaitan juga dengan melek teknologi digital, Pak ya. Apakah juga dengan BJB Digi tadi, termasuk services terhadap nasabah, memberitakan segala perkembangan nasabah itu melalui juga platform, Pak? Iya, kita sejauh ini kalau untuk nasabah hanya masih melalui email dan surat, Pak. Tapi kita sering melakukan tatap muka. Kalau kita lebih sering melakukan tatap muka, khususnya untuk nasabah-nasabah yang sudah memiliki produk investasi di kita. Karena penting bagi kami untuk terus mengupdate perkembangannya. Salah satu engagement terhadap mereka juga ya? Iya, itu biasanya rutin kita lakukan, baik dari small gathering sampai yang tahunan, biasanya untuk yang kita bicara tentang economic outlook, misalnya untuk tahun depan seperti apa. Itu adalah salah satu strategi yang memang kami selalu lakukan, karena jangan sampai kita, selain kita memberikan informasi mengenai fakta-fakta dari produk tersebut yang secara rutin kita akan berikan, tapi juga kami juga harus engage mereka untuk diajak diskusi. Pasti berkaitan dengan persoalan digital nih Pak. Ini kan sekarang risiko mendapatkan serangan terhadap sumber teknologi informasi sebuah institusi ya, oleh pihak-pihak tertentu ini sangat besar, sehingga terjadi kebocoran-kebocoran data. Nah, pihak BJB dalam mengamankan proses digitalisasi ini seperti apa Pak kira-kira? Apakah sudah ada tersistemkankah itu untuk mengamankan itu? Jadi kami ini selalu tersentralisasi dengan divisi IT. Contoh Pak, misalnya saya akan membuat satu aplikasi yang nanti bermanfaat untuk nasabah, misalnya nasabah prioritas kami. Saya seorang pemimpin divisi tidak bisa serta-merta membuat aplikasi tersebut tanpa ada persetujuan dari komite IT. Karena yang harus memastikan security-nya itu terhadap sebuah produk yang akan kita buat ini adalah dari tim IT. Jadi banyak sekali Pak proses yang harus kita lakukan dari kita. Dan itu teruji lah ya kira-kira. Iya, business requirement development harus kita bikin. Kamu mau bikin apa? Ini tujuannya apa? Ini begini. Jadi memang serigorous. Saya tadi sampaikan sempat kita tuh sangat rigorous tuh, sangat betul-betul kita step by step itu kita lakukan. Jangan sampai, karena betul Pak, zaman sekarang ini data itu terbang kemana-mana kalau kita tidak pintar-pintar sekali. Jadi alhamdulillah sampai sekarang BJB belum pernah. Itu yang harus diketahui publik Pak, bahwa BJB adalah salah satu institusi perbankan yang memang bisa dipercaya, kira-kira gitu ya. Tidak mudah lah kira-kira gitu, bukan menantang orang pihak lain, tetapi ini sebuah fakta bahwa BJB sudah jauh lebih baik lah, ya sudah lead dalam konteks tadi
melindungi data-data nasabah. Wajib yang itu Pak bagi kami itu untuk wajib, melindungi, betul. wajib itu. Nah, jadi masyarakat pun akan sangat senang dan aman, nyaman Ya. ketika harus berinvestasi apapun di BJB kira-kira. Nah, inilah salah satu contoh perbankan yang memang sudah menata dirinya, Ya. sehingga aspek disrupt itu menjadi kecil. Ya, betul Pak. Ada dalam analisa risiko disruptnya itu menjadi kecil dan ini menjadi modalitas kedua tadi. Betul. Trust building, kemudian dibuktikan dengan tadi security-nya, security. sistemnya sudah demikian bagus BJB. Baik, kita berpindah ke soal kebiasaan nih Pak Hakim. Kaum milenial ini termasuk anak-anak saya, anak-anak kita ini ada kaum milenial. Iya. Mereka punya sebuah tradisi, kalaupun dikatakan kebiasaan atau tradisi atau apapun namanya. Iya, Pak. Mereka suka sekali nongkrong. Sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka lah. Iya. Nongkrong di kafe, Iya. di warung-warung kopi gitu. Iya. Dia membelanjakan uang di tempat nongkrongan itu sepertinya hanya sekedar fashion, hanya menunjukkan gitu. Ya, ini perlu diarahkan nih Pak Hakim, ya, sehingga milenial ini membelanjakan uang itu atau memiliki uang itu tidak hanya untuk fashion, tidak hanya untuk konsumtif, ya. Nah, tabungan seperti apa kira-kira di BJB yang bisa menarik minat kaum milenial, ya, untuk tidak menjadi konsumtif atau hanya sekedar nongkrong membelanjakan uang, fashion dan sebagainya. Nah, Tabungan seperti apa yang cocok dengan karakter milenial tadi? Dia ingin tetap nongkrong, tapi dia duitnya juga aman, kira-kira gitu. jadi kalau saya ini harus ini dua hal yang berbeda nih Ya, Pak. ya. Jadi antara menabung dan spending ini dua hal yang berbeda. Tapi tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Kami mempunyai produk yang namanya tabungan BJB Tanda Mata Berjangka. Tanda mata berjangka. Iya, Oke. biasanya itu tujuannya. Apa tuh kira-kira Pak? Jadi yang nasabah itu diharuskan untuk menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan objektif yang mereka inginkan. Ya. Itulah. Nah, ini satu produk yang mungkin cocok untuk generasi milenial yang karena uangnya nggak bisa diambil Pak. Iya, Sampai iya. dengan target waktu tertentu uang itu tidak bisa diambil. Jadi ada masa ya. Nah, ini juga jadi mengajarkan kepada milenials, if you have 100 misalnya Ya. seperti itu, What should you do kan gitu ya? how much you have to save? Oke, ya. Dan bagaimana apa yang kalian save itu tidak terganggu karena ini yang sudah kalian tentukan untuk tujuan kalian. Misalnya saya mau beli Ya. komputer atau laptop untuk saya nanti Ya, ya. sekolah. Aha. Aha. Saya ingin menabung berapa lama saya kalau mau beli laptop misalnya harganya 15 juta. Nah, dia harus bisa menghemat mulai dari sekarang. Oke. Nah, untuk spendingnya, tapi saya nggak mau nih. Nggak mau, saya nggak bisa ngopi sama teman-teman. Saya malu dong kalau Iya. ditraktir tuh sama teman. Aha. Jangan salah, kita juga punya produk untuk spending yang ada merchant-merchant yang sudah kita tunjuk dan mereka bisa dapat diskon yang lumayan, Pak. Oh gitu. Bahkan kalau di waktu-waktu tertentu mereka lagi datang ke restoran itu, mereka melakukan transaksi pertama, bisa transaksi keduanya gratis. Oke. Tapi di waktu-waktu tertentu. Tapi ketika bergabung dengan Bank BJB, mereka juga akan menikmati benefit-benefit seperti itu, potongan harga, bahkan dapat minuman gratis, buy one get one free, Ya, gitu ya. ya. Mau belanja pernak-pernik Korea-Koreaan kemarin kita baru ada acaranya, gitu. Jadi banyak sekali Pak sebetulnya semenjak era digitalisasi ini teman-teman, terutama timnya Digital and Transaction Banking itu lagi heboh-hebohnya sekarang nih untuk mempromosikan bahwa you can be cool dengan bertransaksi dengan DigiCash atau BJB Digi gitu ya, tanpa harus kalian juga menghabiskan uang. Karena benefitnya juga melekat di dalam produk-produk itu. Tadi apa berjangka tadi Pak? BJB Tanda Mata Berjangka. Tanda mata berjangka. Karena ada kata berjangka Pak. Tadi Bapak juga sampaikan berarti tidak bisa mengambil waktu, mengambil uang seketika gitu. Berjangkanya berapa lama Pak? 3, 6, 12 Pak. 3 bulan, 6 bulan, 12. 12. Ya. Jadi mereka dalam lini masa tadi sebenarnya ya bermain di situ, mereka tidak akan kehilangan uang juga, bahkan mereka bisa menabung dan bisa mendapatkan
nilai lebih dari Kan tabungan tadi. itu tujuannya untuk adalah memiliki tujuan ke depan gitu. Ya. Aha. Saya harus menabung karena saya harus menabung. Ada sih yang memang saya harus nabung. Kenapa kamu harus nabung? Ya mau nabung aja. Enggak, biasanya orang pasti ada tujuan objektifnya tertentu gitu ya Pak. Betul. Gitu. Nah dari pengalaman Pak Hakim, dari asesmennya BJB mengenai yang berjangka tadi Pak, animonya sudah seperti apa dari kaum milenial? Luar biasa Pak sebetulnya. Oke. Cuman memang tabungan berjangka ini harus betul-betul mereka berniat untuk menabung akan sebuah tujuan sebetulnya. Dan ini hanya memang ditujukan untuk millennials yang memang sudah punya spare untuk menabung dan bukan hanya punya spare dan sudah punya niatan untuk menabung. Karena tentunya uang yang ada di sini tidak bisa diambil untuk dilakukan transaksi. Ya. Tapi untuk milenial yang misalnya sekarang lagi jadi startup seperti itu, saya nggak menyarankan untuk apalagi uangnya akan dilakukan perputaran ya. Kita punya produk tanda mata yang biasa dia bisa mereka bisa untuk pakai kapanpun, dimasukkan kapanpun, diambil kapanpun gitu loh. Tapi yang paling penting sih garis bawahnya itu adalah nabung is a must dan niatnya untuk menabung. Ketika ada waktu di mana kalian harus berinvestasi, tetap harus di-spare. Ya. Ketika ya kita tidak mendoakan investasi itu gagal, tapi chances untuk gagal itu kan ada Pak. Ya. Ya itu tadi yang saya bilang. Bagaimana tadi memperpendek itu ya? Iya, don't put your Ya. eggs in one basket. Jadi ya kalau memang mereka mau ada investasi di misalnya dengan teman-temannya misalnya yang lagi tren kan sekarang bikin coffee shop. Ya, betul. Ya, misalnya dari jumlah 100 ya mereka spend misalnya 20, sisanya tabung. Ya. Atau diambil 20, 30-nya diputar di produk investasi, sisanya untuk ditabung. Baik. Tadi Pak Hakim kan menyampaikan jenis-jenis tabungan, Pak. Ya. Untuk kaum milenial nih. Yang paling diminati, Pak, ya. Dan cocok kira-kira dengan generasi milenial, karakter milenial tadi di antara milenial yang bersifat umum maupun milenial yang berada di kampus-kampus, itu tabungan apa yang paling menarik bagi mereka, Pak, dan cocok menurut Pak Hakim? Kalau bicara tabungan yang paling menarik sih, semua produk tabungan sebenarnya mirip Pak, cuma disegmentasi berdasarkan umur saja kan Pak. Ya. Jadi ada minimum umur yang memang harus mereka lewati dari mulai yang tabungan simple atau My First yang kita punya, kemudian ada si muda, ya. Terus sampai yang tabungan BJB tanda mata biasa. Tapi yang paling menarik bukan hanya tabungan, ini kan tabungan fungsinya untuk menabung dan juga transaksi. Kita punya produk namanya DigiCash Pak. DigiCash ya? DigiCash itu untuk cashless kayak wallet lah. Itu sangat cocok dan banyak diminati karena gini ya, itu tadi saya kembali ke awal lagi bahwa teman-teman di digital and transaction banking itu aktif memperkenalkan produk ini dan banyak sekali yang benefit ataupun keuntungan yang melekat pada untuk para pemegang DigiCash ini, terutama untuk transaksi-transaksi di tempat-tempat keren biasanya itu produk-produk biasanya keren. Itu yang menarik kaum milenial. Keren nih, gue punya DigiCash. Kita belanja dimanapun ini bisa diakses. Ikut program ini kita pernah waktu itu ada program yang ini Pak lagi kayak expo sneakers. Itu ada satu sepatu. Sepatu sneakers yang harganya itu di pasaran 150 juta. 150 juta? Wow. Itu sistemnya yang si penyedia itu sempat hang Pak. Gara-gara saking banyaknya animo dari generasi milenial yang ingin ikut raffles atau undian dari produk tersebut. Luar biasa. Dan syaratnya apa Pak? Dia mempunyai DigiCash, dia buka tabungan, dan dia belanja. Bayangin, mereka sudah belanja, mereka sudah buka tabungan, mereka sudah punya DigiCash, baru mereka bisa ikut. Iya. Tapi itu kan proses yang sudah dilewati oleh Bank BJB untuk mengenal bagaimana masuk ke dalam segmen milenial ini. Itu tadi Pak, kembali lagi. Mereka kan selalu tanya, untungnya apa buat saya?
Nah itu sama. Itu make sense ya, Iya. buat seorang nasabah Iya. pasti mencari. Untungnya apa buat saya? Jadi kita sebelum mereka tanya kita cari tahu gitu. Oke. Dan teman-teman di BJB itu di divisi kami dana dan jasa konsumer dan kemudian di digital transaction banking itu selalu berupaya untuk mencari tahu nih. Oke, jadi artinya salah satu yang sangat diunggulkan tuh DigiCash. Iya. Nah ini publik harus tahu bahwa BJB memiliki unggulan namanya DigiCash. Iya. Milikilah ini kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Dan itu akan sangat menarik. Dan itu saya mengajak para milenial kalau memang memiliki tadi keinginan untuk tadi tidak kehilangan vision, tahu tentang digitalisasi, maka DigiCash lah kira-kira alat yang itu. paling bisa untuk yang lebih dipercaya atau apapun namanya ya untuk transaksi. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, gue relate banget sama itu gitu. Itu bahasa anak muda Iya. relate lah pokoknya. Baik, ini tambah menarik nih Pak Kim, tapi kita sementara break dulu untuk segmen 2, kita akan lanjut dengan segmen. Silakan kita akan Pak. minum dulu. Thank you, Pak. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Waktu kecil, ibu memberikan tanda mata terindah yang katanya akan selalu menjaga, melindungi, dan menjamin hidupku hingga hari tuaku nanti. Aku bisa mendapatkan pendidikan dan memilih hobi sesuai keinginanku. Mengasah hobiku agar terampil hingga berbuah prestasi. Tanda mata ini membukakan jalan buatku untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dengan hobi, aku bisa menjadi pengusaha di usia muda. Bahkan, aku bisa menikmati masa muda yang penuh kejutan bahagia. Tanda mata ini merealisasikan semua inginku menjadi nyata. Dari yang awalnya cuma mimpi, ternyata nggak sulit kok punya rumah sendiri. Ketika semua tujuan hidupku telah terpenuhi, kini saatnya aku mewariskan tanda mata ini untuk anak dan cucuku. Mempersiapkan mereka menjadi tanda mata terbaik bagi negeri. BJB